Hai semuanya, aku Rian. Di video ini, seperti yang sudah kalian lihat di judul, kita akan membahas kekurangan dari speaker ini, atau lebih tepatnya hal yang mengganggu dari penggunaan speaker ini. Kenapa aku bilang mengganggu? Nanti kita cari tahu. Ya kan? Nah, setelah aku menggunakan speaker ini kurang lebih dari 1 bulan, aku menemukan beberapa hal yang dari agak mengganggu sampai hal yang sangat mengganggu ketika menggunakan speaker ini. Nah, apakah kekurangan speaker ini berasal dari suara yang dihasilkan dari speaker ini? Oh, tentu saja tidak. Nah, makanya itu mari kita simak apa saja sih kekurangan dari speaker ini sehingga kalian punya bahan pertimbangan untuk membeli speaker ini layak nggak menjadi daily driver kalian atau enggak. Nah, tapi sebelum itu, hey Akom, aku atau Ekom? Ekom ya? Hey Ekom, I'm sorry for you, I have to make this video. I don't mean rude to you, but this is for your goodness dan juga untuk kebaikan customer juga. Your customer is including me. Yeah, I'm your customer, so you have to listen to me too, okay? Nah, oke. Jadi, kekurangan pertama dari speaker ini adalah port speaker ini. Sekilas, kalau kamu lihat, ini sebenarnya nggak ada ya yang perlu dipermasalahkan dari port speaker ini. Tapi, setelah aku perhatikan lagi, penutup port speaker ini sebenarnya cukup sulit. Apalagi buat kalian yang nggak punya kuku. As you can see, kalau kamu punya kuku, ini kuku adalah it is okay, no problem, dengan mudah. Tapi ketika kamu nggak punya kuku, nah misalnya ini ya, ini nggak ada kukunya, jadi sangat sulit membukanya ini. Nah, karena penutupnya ini sangat rapat. Jadi ini adalah hal yang mengganggu, tapi untuk sebagian orang. Nah, masalah berikutnya yang seperti yang sudah aku bilang di video sebelumnya adalah strap dari speaker ini yang terlalu pendek. Aku nggak tahu ya tujuan Akom bikin gantungan sekecil ini, tapi aku sendiri merasa nggak nyaman dengan strap kecil ini. Jadi kita harus terpaksa membeli strap baru. Kalau hanya demi estetika semata mereka membuat strap kecil ini, I personally nggak suka sih sebenarnya. Nah, kemudian masalah nyeleneh lainnya dari speaker ini adalah, nah, jika kalian mendengarkan lagu dari awal dengan kondisi RGB light mati seperti ini, setelah beberapa saat ketika kalian ingin menghidupkan RGB-nya, light RGB-nya nggak bisa sama sekali seperti ini. Nah, kan? Dan baru beberapa saat lah dia bisa dihidupkan kembali. Atau mungkin kalian harus restart ulang agar bisa RGB light-nya nih hidup kembali. Sebentar ya. Nah, ini posisinya. Nah, baru bisa hidup dia. Memang nggak ganggu, cuman aneh aja gitu. Mungkin pihak Akom bisa menjelaskan hal ini, atau mungkin ada mungkin arus listriknya yang kurang responsif mungkin. Kemudian masalah berikutnya adalah jika kalian mencoba mendengarkan menggunakan port kabel auxiliary, suara di speaker ini akan berubah menjadi sangat kresek dan nggak nyaman gitu. Iya, aku tahu baterai udah mau habis, ngecas bentar ya. Nah, kalian akan mendengarkan perbedaannya. Oke. Bisa kalian lihat perbedaannya. Oke, cukup. Jadi bisa disimpulkan dan kalian dengar sendiri ya. Nah, hal yang keempat, hal yang paling mengganggu dan yang sangat mengganggu dari speaker ini adalah notifikasi baterainya. Ya, notifikasi baterai menunjukkan baterai di speaker ini habis sangat mengganggu. Kenapa seperti itu?
Nah, hal yang paling mengganggu dan yang sangat mengganggu dari speaker ini adalah jika speaker ini sudah di angka 50%, maka akan muncul notifikasi mengindikasikan baterai ini sudah habis. Seperti itu dia suaranya. Ting. Nah, padahal kita masih pakai speaker ini 5 jam ya. Kalau udah bunyi speaker ini tanda mau habis. Nah, bunyi speaker ini akan senantiasa mengganggu kalian selama kalian mendengarkan lagu. Awalnya aku pikir aku aja yang ngerasain hal ini, atau mungkin cacat produk dari aku sendiri. Tapi ternyata ada banyak keluhan seperti ini. Nah, apa yang terjadi jika kalian tetap melanjutkan mendengarkan lagu ketika bunyi notifikasi ini keluar? Ya, speaker ini akan tetap mati. Tapi untungnya hal ini bisa diatasi dengan cara mematikan RGB light di speaker ini. Jika kamu matikan RGB light di speaker ini, maka niscaya bunyi notifikasi itu akan hilang, tapi untuk sementara waktu. Tidak ada gunanya juga. Ya, nggak canda-canda. Ya, dia akan mati, tapi lebih lama lah durasinya gitu loh. Nah, belum lagi nanti ada masalah ketika mendengarkan beberapa lagu, suara di speaker ini sedikit terlihat patah-patah, terutama di lagu-lagu melo seperti lagu Putus Atau Terus, Judika, kemudian seperti lagu kayak Seperti Kasih yang dinyanyikan siapa tuh? Rizky Febian, kemudian lagu Bertaut yang dinyanyikan oleh Nadine Amiza gitu. Pokoknya lagu-lagu melo gitu lah, pasti nanti akan kelihatan sekali suara yang putus-putus gitu. Coba aja sih deh dengar. Aku nggak tahu kenapa, tapi ketika aku matikan RGB light-nya, suara putus-putus itu akan hilang. Dia akan smooth. Oh iya, catatan untuk subwoofer dan woofer speaker ini, menurutku untuk harga segini subwoofernya udah sangat bagus ya. Sebenarnya kualitasnya oke, tapi menurutku dia kurang nendang aja karena proporsi power input woofernya masih kurang untuk membuat woofernya nendang. Sementara itu mid di speaker ini udah tergolong kuat. Nah, bisa aja kalau kita setting dengan crossover, subwoofer dan woofernya bisa digedein mungkin ya. Nah, jadi hasilnya bassnya akan lebih nendang dan cocok untuk digaungkan sebagai speaker super bass. Oke, itu aja mungkin di video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan menjadi bahan pertimbangan kalian untuk membeli speaker ini. Layak nggak menjadi daily driver speaker kalian atau enggak. Dan juga mudah-mudahan Ecom bisa berbenah dan mengeluarkan produknya yang lebih baik lagi untuk kedepannya dengan ya mendengarkan suara konsumen seperti aku juga. Oke, itu saja video ini. Like, comment, dan please subscribe this video agar aku lebih semangat lagi dalam membuat video-video selanjutnya. Dan nantikan video review speakerku yang lain. Aku Rian, see you next time.